saya bangga banget bahwa film ini akhirnya ada, dan buat saya musik 90-an sampai hari ini membekas, yang sebenarnya membentuk diri saya sebagai seorang seniman atau seorang kreator. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Pertama yang mesti dipahamin sama kita sadarin gitu ya, sebagai pencinta film nih, bukan cuma sebagai filmmaker, bahwa industri film Indonesia itu bukan cuma aktor, artis atau sutradara yang kita kenal, tapi juga orang-orang yang bekerja jauh di belakang kamera. Selain kru, juga ada para pegawai bioskop yang bertugas membersihkan, ngejaga, menservis kita sebagai penonton ketika kita nonton di bioskop, yang mana mereka-mereka ini juga bergantung dari, terutama karena bioskopnya juga bergantung dari film Indonesia gitu. Dan saya membayangkan bagaimana mungkin kalau misalnya bioskop udah buka lebih dari 30%, tapi bioskop nggak punya film baru atau nggak punya film yang dipersiapkan dengan matang gitu. Sementara kita punya nih Melancholia yang harusnya kita rilis tanggal 9 April. Akhirnya saya memutuskan untuk ya kita rilis di bioskop, karena Visinema ada hari ini karena selama ini ada dukungan dari stakeholder yang lain, terutama bioskop gitu ya. Dan ketika keadaan seperti saat ini, saya rasa kita juga siap buat mengambil bold move gitu untuk memberikan konten terbaik kita atau film terbaik kita untuk bisa ditonton sama penonton film Indonesia di bioskop, yang mana saya berharap sinergi ini antara konten yang baru dan bioskop yang punya protokol yang ketat bisa memberikan rasa percaya lagi kepada penonton, rasa aman kepada penonton, sehingga penonton mau kembali lagi ke bioskop dan menjadikan film Indonesia salah satu opsi untuk menghibur diri, mencari inspirasi gitu, terutama di masa yang sulit kayak gini. Ya rasanya sebenarnya seperti kayak Hari Untuk Amanda ya, dalam arti film ini adalah karya dari sutradara debutan Ipang, Irfan Ramli, yang sebenarnya salah satu anggota keluarga Visinema yang paling lama. Dia kerja udah dari 2010 kalau nggak salah, atau 2011. Jadi salah satu generasi awal Visinema yang kemudian akhirnya punya filmnya sendiri gitu. Dan saya bangga banget bahwa film ini akhirnya ada, dan Visinema sebagai sebuah organisasi mampu mempertahankan film yang memang dibuat untuk sinema, tayang di sinema gitu. Ini nunjukin bahwa Visinema tuh bukan Angga Sasongko aja. Jadi Visinema tuh ya terdiri dari, hari ini kita punya 150 orang yang kerja di dalam Visinema, dan Visinema tuh platform di mana orang bisa tumbuh, bisa berkarya, bakatnya bisa dirayakan bersama, dan itu yang bikin film ini spesial sih buat saya. Salah satu yang mendasari saya membuat atau menginisiasi film ini sebenarnya karena saya suka sama musiknya. Buat saya musik 90-an sampai hari ini membekas, dan salah satu jadi bentuk karya seni yang sebenarnya membentuk diri saya sebagai seorang seniman atau seorang kreator. Padi, Dewa, Sheila on 7 itu memenuhi masa remaja saya gitu, dan berkolaborasi di film ini terinspirasi dari karya-karyanya mereka, yaitu itu jadi semacam satu karya yang bisa saya ingat terus gitu, bahwa saya pernah hidup di masa dimana musik tuh keren banget gitu. Film terbaru dari Visinema, generasi 90-an Melancholia, saatnya kita kembali ke bioskop setelah berbulan-bulan. Mungkin kita semua kangen nonton film Indonesia lagi, kita kangen duduk di kursi bioskop lagi, dan saya bisa jamin dan saya yakin bahwa
Cinema 21 memberikan rasa nyaman dan aman kepada semua penontonnya dengan protokol yang ketat dan berintegritas. Jadi saya tunggu teman-teman semua di bioskop, kita bangun lagi, kita bangkitkan lagi perfilman Indonesia. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.